Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas pension plan di UAS AKM 2 2017-2018. Jadi langsung aja. Oke, ini hapus. Dalam Statement of Financial per 31 Desember 2016, PTBM melaporkan pension aset sebesar 12.500. Oh, berarti ini untuk yang saldo awal. Tadi kenapa aku hapus ya? Saldo awal 1 Januari 2017 ya sekarang. Katanya dia melaporkan pensiun aset, berarti ada di sini. Sebesar 12.500. Kalau pensiun aset itu ada di sebelah debit, tapi kalau misalnya pensiun liability ada di sebelah kredit. Ingat ya teman-teman. Dan katanya DBO-nya itu ada 150.000. Maka selisih dari atau jumlah dari mereka ini adalah plan aset. Karena kan untuk mencari pensiun aset itu kan berarti plan aset harus lebih tinggi daripada DBO-nya gitu kan. Jadi di sini dapatlah 162.500 untuk plan aset di awal tahun. Nah, transaksi yang dilakukan selama tahun 2017 ada annual service cost. Berarti di sini ada service cost. Dan itu akan masuk ke annual pension expense sebesar 12.500. Seperti biasa, service cost akan menambah kewajiban atau definite benefit obligation-nya sebesar 12.500. Oh ya, harus selalu diingat, definite benefit obligation ini ada di sebelah kredit. Berarti ini harus kita yang mana ini? Yang biru. Berarti oke. Lanjut, ada discount rate. Ingat, discount rate itu mempengaruhi adanya interest revenue dan interest expense. Interest revenue itu berasal dari plan aset kita. Berarti 162.500 dikali dengan ada 10%. Interest expense itu berasal dari DBO dikali 10% rate-nya. Karena yang interest expense itu di debit, sedangkan revenue itu ada di sebelah kredit. Oke. Interest revenue akan menambah plan aset kita, sedangkan interest expense akan menambah kewajiban atau DBO kita. Baik. Terus ada apa lagi? Ada contribution. Ada actual return on plan asset. Itu nanti dulu. Sekarang ada contribution 20.000. Contribution. Kalau yang actual return itu untuk pas di bawah nanti aja biar lebih rapi. Nah, contribution itu kan si perusahaan akan mengeluarkan cash dan dia akan memberikan cash ini ke plan aset kita gitu biar lebih banyak. Jadi menambah plan aset. Ini gimana kok dia geser-geser terus. Lanjut, setelah contribution ada benefit paid. Berarti ada benefit yang dibayarkan kepada karyawan. Nah, ini akan mengurangi plan aset kita itu sebesar 14.000. Tapi dia juga akan mengurangi DBO kita. 14.000. Nah, karena ini kan udah selesai nih yang biaya-biaya tahunannya. Sekarang kan ada actual return on plan aset ternyata 17.000. Itu berarti return atau kembalian yang diterima oleh perusahaan setelah dia melakukan program plan aset ini. Itu berarti kan berasal dari ini kan, interest revenue, dari pendapatan bunga. Karena kan dia pakai jasa perusahaan keuangan dan menginvestasikan plan asetnya ke situ, makanya dapat actual return. Jadi kan actual return itu kan 17.000, tapi ternyata 17.000.
Tapi ternyata yang diakuinya itu cuma 16.250, sedangkan yang dia dapat gitu, yang didapat itu 17.000. Berarti dia dapat untung kan, lebih untung daripada yang diakui cuma 16.250. Keuntungannya itu akan menjadi aset gain, atau biar lebih enak aset gain or loss aja. Kalau gain kan berarti dia di sebelah kredit, kalau loss kan di sebelah debit. Itu akan masuk ke OCI. Nah, berarti kan interest revenue-nya 16.250, ini dibilang karena harus positif, biar positif, dikurang dengan berapa ini, 17.000. Nah, 750 berarti dia mendapatkan keuntungan atau asset gain itu sebesar 750 dan akan ada di posisi kredit. Nah, ini kan akan menambah plan aset kita kan, jadinya 750. Nah, katanya estimasi aktuaris atas vested benefit obligation, cumulative benefit obligation, dan definite benefit obligation adalah segini. Nah, kan di sini kan kita pakai yang definite atau DBO-nya kan. Jadi kita ambil yang DBO-nya. Berarti kalau kita catat, di sini ada journal entry, di sini ada saldo akhir, atau kalau misalnya biasanya kan balance, tapi ya udah saldo akhir 31 Desember 2017. Berarti di sini untuk DBO-nya ternyata udah diestimasikan sama si aktuaris, diubah gitu. Jadinya nilainya 188.000. Oke, ini bawa aja. Oke. 188.000. Sehingga akan ada kan 188.000, sedangkan sebelum adanya perubahan estimasi itu kan jumlah dari DBO kita itu adalah 163.500. Oh, ini posisinya nomornya di kredit. Nah, berarti saldo akhir kewajiban kita itu lebih banyak daripada saldo akhir setelah diubah oleh si aktuaris itu lebih banyak daripada yang kita catat gitu kan. Jadi, hal ini akan menimbulkan liability loss. Kan liability, obligation, kewajiban. Itu namanya liability gain or loss. Dan ya karena dia loss berarti dia ada di posisi debit gitu. Maka kan selisihnya itu jadinya selisihnya 24.500. Nah, jadinya ini akan menambah DBO kita 24.500. Maka dapat kita hitung jurnal entry-nya. Sum gede banget. Nah, kok gini? Udah kita tambahin aja ya, ini tambah ini. Ini cuma 1. Ini juga turun ke bawah. OCI-nya juga kita tambahin. Kita jumlahin. Gini. Nah, ini ya. Kita skip dulu yang pension liability-nya. Kalau aku biasanya lebih enakan langsung jurnalnya, biar lebih jelas gitu penghitungan pension aset atau liability-nya. Jadi kan kita bisa ngejurnal adanya interest karena dia di sebelah kredit, maka akan ada interest revenue gitu. Atau ada beberapa dosen yang dia buatnya financing cost, terserah sih, atau ngikut dosennya aja.
Aku sementara pakai interest revenue, berarti nanti ada yang sudah debit dulu deh kita ambil. Ini kan sebelah kredit. Kredit expense kan berarti ada pension expense sebesar 12.500. Terus ada cashnya itu juga di sebelah kredit karena dia kita keluarin. Ada OCI gain or loss 23.750. Nah, barulah yang di sebelah ini tadi. Langkauin dikit. Ada interest revenue. Atau nama lainnya juga ada financing cost juga boleh. Terserah. Terus juga ada cash yang kita keluarin tadi. Financing cost-nya itu tadi berapa? 23.750, sedangkan financing cost ini, sorry. Cash-nya kan ini 20.000. Ini bukan ini tapi ini. Maka selisih ini dengan ini akan jadi pension asset liability. Coba kita sisim dulu. Kayaknya lebih besaran yang di kredit. Coba yang di debit. Jadi kurang ini, dikurang ini. Ya kan? Berarti ini akan jadi pension asset liability. Dan dia ada di sebelah kredit, dan itu menandakan bahwa liability kita, DBO kita lebih besar daripada plan asset. Nah, berarti di sini kita bisa tulis 15.000. Di sebelah mana? Karena di liability, dia akan di sebelah kredit. Nah, setelah itu baru kita dapat menghitung saldo akhirnya. Di sini, mungkin ini di zoom dulu. Oke, terus ini juga kita zoom. Nah, gitu ya teman-teman untuk soal yang ini. Jurnal diperlukan. Oke, ini teori.